Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Ustadz Marsai, yang saya hormati Ustadz Momon, namanya keren ya Ustadz Momon. Yang saya hormati Ustadz Samun, jadi Asep Samun ya Ustadz ya. Kata beliau ada yang bilang mirip Akri, ada yang mirip Uje, tapi saya ngelihatnya mirip Zainuddin MZ. Kalau jambangnya panjang mirip Zainuddin MZ. Kian Santang, Allah. Itu janggutnya yang bikin kelepek-kelepek gitu. Idola para janda itu. Selanjutnya yang saya hormati sahabat saya Ustadz Rosiin yang selalu cungkring ya. Selanjutnya para kiai, para asatidz, sesepuh bini sepuh, orang-orang tua kita di lingkungan sekitar yang tak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Ustadzah Hajah Wiwin Winarni. Oh, Wiwin Winarsih ya. Kok saya salah nyebutnya. Oh, Winarnya benar saya berarti. Benar saya. Yang salah Ustadz Samun, bukan saya. Yang salah Ustadz Samun. Allahu Akbar. Saya kok meleset, ternyata saya enggak meleset. Umi Hajah Wiwin Winarni beserta putra dan putri beliau, kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Kiai Haji Tubagus Sudrajat. Kita doakan semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan, dijembarkan di kuburnya, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziah malam ke-7. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sudah ngantuk belum? Tahanin, kalau ngantuk nggak kebagian besek. Jadi malam ini kita berkumpul bertakziah di masa pandemi COVID-19. Karena saya lihat bapak-bapak sebagian besar tidak pakai masker, maka saya lepas masker saya.
Mengapa saya ceramah tidak pakai masker? Karena kalau kelamaan dipakai bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Maka mohon maaf karena ini mau siar di YouTube, Pak. Jadi mohon maaf nih dilepas dulu maskernya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, cuman pelajaran bagi saya, rata-rata yang kena corona itu satu, terlalu sombong, takabur. Yang kedua, terlalu ketakutan, panik, cemas. Al-wahmu nisbudda. Padahal kecemasan, kepanikan, rasa takut yang berlebihan separuh dari penyakit. Walaupun kita segar bugar, sehat walafiat, tapi kalau kita ketakutan dan panik, separuh penyakit datang. Makanya kalau kata dokter Bapak Ibu, dokter yang di Jawa Timur yang sering ceramah juga, penyebab penyakit bukan makanan. Jadi jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ibu-ibu kurangin cicilan. Kalau ibu-ibu banyak cicilan, bapak-bapak cepat mati nantinya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang berkumpul malam ini dijauhkan dari semua wabah penyakit. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya hendak mendalil, Pak, berhujah. Belakangan viral di media sosial, Facebook misalnya, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Masya Allah. Ini orang, kalau orangnya tahu enak, Pak. Masalahnya kalau di Facebook nggak ketahuan orangnya. Fotonya ada, tapi kadang-kadang fotonya palsu juga. Nah, kita ingin ngedalil. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau tinggal di samping kubur, hendak langsung pulang. Wa qala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara muslim kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasalulahu tatbit, dan juga mintakan untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor urut hadis 3221, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami', nomor hadis 945. Inti hadisnya, Nabi perintahkan, kalau ada yang baru saja dikubur, doakan dan mintakan ampun, karena doa kita yang masih hidup ini membantu si ahli kubur mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena yang nanya itu malaikat munkar dan nakir, sehebat apapun dia tetap grogi, Pak. Kita kalau punya salah ditanya polisi, grogi. Diinterogasi jaksa, apalagi diinterogasi KPK, pejabat kelas apapun, keteter. Ini yang nanya malaikat munkar dan nakir. Walaupun kiai, ya grogi juga. Kadang-kadang yang ditanya tukang talkin, Pak. Kan tukang talkin itu hebat. Saking hebatnya tukang talkin itu tukang membocorkan kunci jawaban. Itu kan tukang talkin. Tapi nggak ngejamin itu. Apakah tukang talkin kalau ditanya malaikat bisa ngejawab? Ada tukang talkin nggak di sini? Ya. Belum tentu bisa ngejawab itu. Makanya kita yang masih hidup mendoakan si ahli kubur agar dia mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Imam Ahmad bin Hambal, kita sering nyebutnya Imam Hambali, ditanya, Syekh,
Berapa lama orang diinterogasi, ditanya di kubur? Kata Imam Hambali, orang mukmin ditanya di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam nggak berhenti. Makanya kalau bisa ya Pak, jangan 3 selesai baru nyambung 7, jangan. Usahakanlah 1 sampai 7 itu tiap hari berdoa. Tiap malam kita berdoa, ada majelis begini. Habis itu putus tidak jadi masalah. Karena orang mukmin diinterogasi nggak berhenti. 7 hari 7 malam. Orang munafik kata beliau ditanya di kuburnya 40 hari 40 malam. Orang kafir diinterogasi di kuburnya sampai hari kiamat nanti. Ulama betul. Artinya yang mukmin saja 7 hari 7 malam. Makanya Imam Taus rahimahullah. Siapa Imam Taus ini? Beliau ini sahabat bukan. Tapi belajar agamanya sumbernya para sahabat. Jadi ulama tabi'in. Sempat ketemu dengan beberapa sahabat dan putra-putranya sahabat. Hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabbuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan sedekah makanan selama hari-hari itu. Makanya malam ini ada resoles, ada agar, itu lambang sari ya Pak ya. Ada bolu, ada tripanca air minum. Sedekah ini kalau Umi Wiwin ikhlas mengeluarkannya, maka bisa menolong almarhum yang telah wafat meninggal dunia. Allahumma amin. Karena belakangan ada yang ngomong begini, makan minum tempat orang mati haram, besekan haram. Kalau Bapak Ibu mengharamkan besek, nanti kalau dapat besek mohon jangan dibawa pulang, tinggalkan di tempat, biar saya yang ngangkutin pulang Pak. Muat mobil saya itu. Umpama kalau mengharamkan besek. Kalau mengharamkan minum, ya minum jangan diminum. Saya ingin dudukkan soalnya Bapak Ibu. Orang mati itu tidak bisa beramal lagi. Tapi orang hidup bisa memberi hadiah buat orang mati. Apa hadiah yang paling istimewa buat orang mati? Nabi bersabda, ad-du'a was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang mati. Makanya Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari untuk si ahli kubur. Sedekah pada hari yang ketiga bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ke-7 bertahan sampai 25 hari. Cuman kita nggak pakai salawean Pak. Coba sekali-kali pakai salawean ya. 7 ke salawek kan, sesuai dengan riwayatnya. Sedekah pada hari ke-7 kekal sampai salawek. Sedekah pada hari yang ke-25 kekal sampai 40 hari. Sedekah pada hari yang ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari yang ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Ngehol ya. Sedekah pada tahun pertama akan kekal sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Ini bukan dari kitab agama lain, diungkapkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Mengapa ini kita amalkan? Itu dasarnya. Nah sekarang kita masuk ke dalil ini, biar lebih mantap. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Dalam riwayat yang lain Pak nyebutnya ini Sa'ad bin Ubadah. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha, ibuku mati, walam tus, sebelum mati tidak berwasiat apa-apa, enggak ada pesannya, enggak ada omongan, mati saja. Wa adunnuha law takalamat tasaddaqat,
Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Ya juga ya Pak. Kalau orang mati masih bisa SMS, japri dia, tolong nak sedekah atas nama bapak, tolong nak sedekah atas nama ibu. Kata Nabi, iya, orang mati kalau masih bisa ngomong dia ingin sedekah. Lantas saat bertanya, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ibuku akan dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Naam, tasaddaq anha. Jawab Nabi, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Ini karena yang wafat abi itu bagus sudrajat. Ada hadisnya lagi Pak. Apa yukabbir anhu in tasaddaqtu anhu? Apakah dosa bapakku bisa dihapuskan bila aku sedekah yang pahalanya atas nama bapak? Jawab Nabi, na'am, sedekahlah atas nama bapakmu. Hadis ini diantaranya tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3877, dan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1 ini Bapak Ibu. Ini saya ingin luruskan, sebetulnya begini Pak, yang dilarang ulama itu orang melarat gara-gara besekan anak yatimnya kelaparan. Kalau bahasa orang Indonesia itu apa? Besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa? Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ini jangan ini. Lagi pula kalau melarat ngapain sih besekan? Waduh Ustadz, kalau nggak besekan yang takziah mah dikit, ketahuan nggak ikhlasnya. Lagi pula kan enak zaman sekarang Bapak Ibu, budaya kita kalau orang meninggal ada sumbangan. Bapak saya 100 hari meninggal Pak, ayam sekandang masih penuh, ayam kampung. Ayam potong enggak level di kampung saya. Orang nyumbal pakai baskom, isinya beras, mie kuning, telur. Cocok nggak kira-kira? Itu 100 hari masih 2 karung yang 1 kintal itu. Jadi 2 kintal sisa beras, masih banyak. Jadi nggak kesusahan. Apalagi sekarang ada rukun kematian. Makanya bapak-bapak kalau ditagih setoran rukun kematian bayar. Jangan protes. Ini ditagih malah marah, saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Minta gas sama malaikat. Itu gunanya, kan nggak mahal-mahal, ini 5.000 paling kan 10.000 misalnya, nggak mahal. Bandingkan sama udut, sehari bisa 30.000 kita ngerokok. Ini buat sumbangan sebulan 10.000, nggak jadi masalah. Nolong, gunanya seperti ini. Tambah lagi ada sumbangan dari wali kota, pemerintah kota Bandar Lampung, 1 juta untuk 1 kematian. Belum lagi yang lainnya. Lagi pula kalau nggak mampu ya jangan maksa. Tapi bagi yang mampu silahkan bersedekah semampunya. Makanya Sa'ad bin Ubadah, ya Rasul, ayu sedekati afdol. Apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya kalau ada takziah begini, air minum jadilah. Kalau enggak kebeli tripanca, air sumur rebus. Bikin air hitam itu nah. Campurin gula sama kopi. Ustadz, gasnya lagi habis, enggak bisa ngerebus. Ya kalau enggak bisa ngerebus, air sumur enggak usah direbus. Langsung tuangin ke gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti enggak ada yang mau minum, takut anyang-anyangan. Tapi diniatkan sedekah nggak akan jadi penyakit Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan ada sahabat yang nanya, ya Rasul, lebih daripada air minum sedekah yang utama apa? Fa'it'amut ta'am, bagikanlah makanan. Inilah sebabnya Bapak Ibu, mengapa orang Indonesia sangat suka membagikan makanan, among-among dan lain sebagainya. Karena sedekah yang utama kata Nabi membagikan makanan. Orang Indonesia nyebutnya besekan, takiran. Itu luar biasa pahalanya. Bahkan ada Bapak Ibu kejadian di Pahoman, orang kaya Pak, mantan bupati. Jadi waktu saya ceramah di sana pas menuju hari begini, semua yang takziah dikasih Majmu' Syarif terjemahan. Tebal itu kan, harganya mahal, covernya saja mewah.
Semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin tahlil aja kan. Ini semua dikasih double. Ibu-ibunya dikasih hadiah telekung sama kerudung. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah. Begitu pulang semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak ya. Ya wajar, itu mantan bupati. Memang dia orang kaya dan belum pernah ditangkap KPK. Keluarganya ingin sedekah, silahkan lakukan itu. Karena sedekah adalah hadiah terbaik buat yang wafat meninggal dunia. Baik, kita lanjut sekarang. Hadis dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau ini berwasiat 3 hari menjelang ajal. Nah, inilah hebatnya orang Islam itu. Saya kasih tahu rahasianya, Pak. Mati itu pastinya kapan? Wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya alias alamatnya Allah kasih. Makanya kita jangan sampai abai dengan alamatnya. Saya ambil contoh. 3 hari menjelang wafat. 3 hari menjelang wafat ini, malaikat Mikail datang. Tugasnya nyabut rezeki. Jadi sebelum Israel, giliran malaikat Mikail nyabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya, makan apapun terasa hambar. Gimana Pak? Tadi masih enak nggak kuenya itu? Masih ada rasa ya? Kalau sudah hambar dan baal, siap-siap 3 hari lagi nih. Ini tandanya. Bahkan bapak-bapak yang ngudut, tapi jangan ngudut di sini ya. Nanti rumah Umi Wiwin bau rokok semua. Bapak-bapak kalau ngudut, orang yang sudah mau mati, kalau ngudut asapnya nggak ngebul lagi. Makanya kalau bapak-bapak ngudut, asapnya turun ke bawah, nggak ngebul. Nah, 3 hari lagi nih kayaknya. Itu bisa dites itu. Dan fisik berubah. Apa perubahan di fisik kita? Telapak kaki melengkung. Maaf, saya tunjukin ke kaki ya Pak. Telapak kaki melengkung. Orang yang sudah mau mati, telapak kakinya melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ini buat jajal-jajal ini. Terus tulang belakang. Ini tulang belakang ini. Tulang belakang kita ini kan tegak melengkung nih. Tegak melengkung. Cuman kalau orang yang sudah mau mati, lepek dia. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Diselipkan telapak tangan kita nggak bisa. Nah, duduk pun mesti cari sendera. Coba yang nyender-nyender. Makanya kalau pengajian kan orang rebutan di dinding, pengen nyender. Siap-siap aja itu. Kalau nggak bisa tegak lagi. Ini kan alamat itu. Makanya Bapak Ibu, orang Islam banyak berwasiat sebelum mati. Mengapa? Karena dia sudah ditampakkan alamat kematian itu. Nah, Amr bin As ini karena sudah dapat alamat, beliau berwasiat, idza dafantumuni, apabila kalian semua menguburkan saya, faaqimu haula qabri, tunggulah di sekeliling kuburanku. Orang bertanya, berapa lama? Qadra matun harujazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Orang bertanya, apa gunanya? Doakan saya. Dan apa manfaatnya? Hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kalian semua. Dan aku mantap menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Sahih Muslim, nomor hadis 121. Makanya ada kesunahan kalau kita menghantarkan keluarga ke makam, jangan langsung pulang. Kalau bisa cara orang Jaseng Pak, yang hataman Quran di kubur itu. Ini kan sudah banyak ditinggalkan kan. Makanya saya ngelihat makam Gus Dur, siang malam hataman, sampai 100 hari, gantian para santri. Saya bingung kapan malaikat nanyanya itu ya. Katanya malaikat baru nanya kalau 7 langkah meninggalkan kubur. Masalahnya santrinya nggak pergi-pergi. Saya lihat di makom Kiai Haji itu Bagus Sudrajat, ada beberapa santri yang ngaji itu. Lihat di ini ya Pak, lihat di Facebook ya, ada beberapa santri yang ngaji, mudah-mudahan diistiqomahkan dan itu benar-benar membantu si ahli kubur dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sebagusnya di samping kuburan itu hatam Quran.
Karena fatwa Imam Syafi'inya jelas, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Sangat disukai dibaca di samping kuburan itu suatu surat, suatu ayat dari Al-Qur'an, dan apabila dihatamkan Quran semuanya kana hasana, ini lebih baik lagi. Quran 30 juz. Saya ingin dudukkan soalnya dulu, Pak. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, 3 mazhab ini sepakat membaca Quran di kubur yantafi'u bih, pahalanya nyampe, bermanfaat. Hanya satu mazhab yang mengatakan begini, Imam Malik, la tasilu ilaih, pahalanya enggak nyampe buat ahli kubur. Tapi tidak bid'ah, lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ilallahi bitilkat tilawah, tujuannya untuk bertawasul kepada Allah dengan bacaan Quran itu. Makanya saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun ulama tabi'in ahlu sunnah wal jamaah yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Jadi yang membid'ahkan itu, Pak, orang zaman sekarang. Ngaji juga enggak mak jelas, kata orang Lampung. Ketika kita tanya, mondok di mana lo? Ternyata enggak pernah mondok. Belajarnya cuma lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Enggak bisa. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi 4 madhab. Bahkan ini ada hadis sahih ini. Jadi ada sahabat hataman Quran, bikin tenda biar hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Tapi dia nggak sadar kalau itu pemakaman. Begitu setengah bacaan dia lihat ini kuburan semua, lari dia mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, halak tuh celaka saya. Lo ngapa, kata Nabi? Kamu habis bikin apa? Saya baca Quran ya Rasul. Tapi saya nggak sadar kalau itu pemakaman. Kira-kira apa penebus dosa bagi saya? Gara-gara saya sudah membaca Quran di kubur. Kata Nabi, balik maning. Pulang kamu ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai. Karena bacaanmu menjadi penyelamat dan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Hadis ini Sunan Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Dan tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun hadis yang melarang membaca Al-Quran di pemakaman. Sunnah hukumnya membaca Quran 30 juz di makam. Kalau tidak di makam ya di rumah. Ini kan Farid Ratu mondok di Lirboyo. Apalagi Ratu kan, memang jurusannya tahfidz ya. Ini sempatkan waktunya selama di pondok, di waktu yang longgar buat Ratu Farid, hatamkan Quran 30 juz buat abinya. Kemudian kalau nggak sanggup 30 juz, boleh milih surat apapun, termasuk surat Yasin. Saya sendiri ditanya, Ustadz, ngapain sih baca Yasin buat orang mati? Nah, tak ajarin cara jawabnya, Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan Yasinan, dia membid'ahkan Nabi. Beliau bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad nomor 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Walaupun saya punya rumus, Pak, kita ini yang nahdiyin, yang aswaja ya. Kita mau membaca Yasin buat orang mati, nih dalil kita, nih fatwanya, silahkan amalkan. Tapi yang nggak mau membaca Yasin buat orang mati, yang nggak apa-apa. Itu mah urusan dia, uang nggak wajib ini. Yang penting kita nggak saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Yang repot ini kita yang mengamalkan, orang membid'ahkan, Pak. Saya punya rumus dalam hidup. Kalau kita ngurus rumah tangga kita sendiri, itu hak kita. Tapi kalau ngopeni rumah tangga tetangga, usil namanya.
Makanya benar kalau kata orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ini bisa dijajal ini Pak, kalau mau percaya. Ini bisa dijajal. Kata Ustadz Momon dibacok uang kita. Ya iya kan masuk akal. Perkara agama juga gitu. Kalau kita ngurus amal kita sendiri mah hak kita lah. Kita ngedalil, kita berhujah. Tapi jangan ngopeni amalan orang. Mereka yang nggak mau yasinan mohon jangan membid'ahkan kami. Kami jelas dalilnya, jelas fatwanya juga. Nah kalau yasin yang 83 ayat masih kepanjangan, ada yang gampang banget nih. Al-Fatihah jadilah. Al-Fatihatu lima quri'at salahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan untuk mendoakan anak kita yang lagi mondok, Pak, kuliah jauh. Diteleponin terus marah ribet nantinya. Bacain Fatihah saja, bagus. Dibacakan buat yang sedang safar haji umrah, bagus. Termasuk Al-Fatihah. Dibacakan buat suami hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di bawah saya ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin dibacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak keranjangan lagi matanya. Cobain kalau nggak percaya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya itu. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan. Jadi saya klarifikasi, setelah saya baca di Facebook Pak yang mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan, apa sih dalilnya? Begitu saya baca dalilnya bunyinya begini, innal mauta yu'adzabuna bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya orang mati disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Itu mah bukan tahlilan, tapi ratapan. Imam Nawawi mensarah hadis ini. Apa kata Imam Nawawi? Yang dikatakan ratapan yang menyebabkan siksa itu ada 3 macam. 1, memukul-mukul kepala, menampar-nampar wajah. 2, mencukur rambut sampai gundul. Coba tanya Umi Wiwin, gundul nggak rambutnya itu? Jangan Kang Haji meninggal, Teh Haji malah nyukur rambut jadi botak, umpama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, merobek-robek pakaian. Saya lihat malam ini tidak ada yang memukul-mukul kepala, tidak ada yang menampar-nampar wajah, tidak ada yang menggundul rambutnya, tidak ada juga yang merobek pakaiannya. Jadi hadisnya nggak pada tempatnya. Ini yang bahaya sekali. Banyak orang asal jeplak, Pak. Fatwa itu mengikuti hawa nafsunya. Kadang-kadang mereka tanya dalilnya. Begitu kita kasih tahu dalilnya, mereka ngeles lagi. Karena penyakit hati itu. Baik, di bagian yang terakhir, jangan lama-lama ceramahnya. Saya ingin sampaikan bahwasanya di balik peristiwa wafatnya Kiai Haji Tubagus Sudrajat ini, ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Cepat atau lambat. Sangat tertipu Bapak Ibu orang yang pengen hidup di dunia selamanya. Karena kita nggak akan bisa, Pak. Bapak-bapak ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar. Atau kita ingin hidup 100 tahun lagi, tapi fisik kita nggak kuat. Cobalah bapak-bapak menjajal umur di atas 100 tahun. Mata rabun, kuping budek, gigi ompong, kena stroke, bengek. Tambah lagi prostat, bocor, kelep. Waduh. Yang ngurus anak mantu, kata mantu, kapan matinya mertua saya ini? Allahu Akbar. Nggak sanggup kita hidup 100 tahun lagi. Karena dunia memang bukan tempat kita. Dunia cuma persinggahan. Akhirat tempat pulang kita yang sesungguhnya. Makanya kita harus mati, memilih mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan memilih mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalaupun kita nggak bisa husnul khatimah karena berat ya Pak. Seperti yang di Langkapura ya,
meninggal dunia sedang ngimami sholat Jumat di Darussalam beberapa tahun silam. Kiai Ferdinand ya ngimamin sholat taraweh meninggal. Ada lagi di Teluk lagi mimpin doa meninggal dunia. Di kawasan Kampung Palembang ya Pak, meninggal dunia sedang mimpin doa. Bapaknya teman saya Ustadz Sofian itu meninggal dunia di Lingsuh sedang mimpin doa juga. Kemudian Kiai Bukhari Amin dari Malang sedang mimpin ceramah, sedang ceramah meninggal dunia. Allahu Akbar. Saya juga pengen lah mati lagi ceramah itu Pak. Tapi jangan sekarang. Kalau sekarang masih muda soalnya, belum sanggup lah. Dosa masih banyak Pak. Kadang-kadang ngelihat orang cantik masih hilap juga. Ya Ustadz juga manusia Pak. Ngelihat yang begituan bisa ngederedet juga lah. Emang dikira Ustadz mah malaikat, ya enggak juga lah. Sama saja. Kebetulan lagi ceramah sekarang ini. Jadi Bapak Ibu ada yang lagi ngaji kan, lagi baca Quran meninggal. Tetangga saya di Wai Halim Pak, sujud yang terakhir sholat subuh, Allahu Akbar. Dikira orang ketiduran. Orang sudah salam dibangunkan, ternyata meninggal dunia. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang hebat. Orang biasa saja. Tapi Allah yang tahu tentang kesucian hatinya. Maka diwafatkan sedang dalam keadaan sholat subuh, Allahu Akbar. Kalaupun nggak bisa dengan cara begitu, kita pilih yang kedua. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum kematian. Karena Allah terima taubat kita. Kita nggak tahu siapa yang sudah diterima taubatnya. Makanya saya nggak seudon sama orang. Bapak-bapak ingat Jupe nggak? Julia Perez. Ya mantannya Gaston Castagno ya, almarhumah gitu. Jangan-jangan Jupe masuk surga lah. Nanti kalau bapak-bapak ketemu Jupe, Ustadz Rosiin misalnya. Ini Jupe ya. Iya ini Kang Rosiin, kok kenalan ya? Kok kenal? Berarti udah pernah ketemuan kan? Ini Kang Rosiin ya, iya. Kok bisa lo masuk surga? Iya ngapain? Surga kan bukan punya kita, punya Allah. Enggak, lo kan mantannya Gaston Castagno. Udah ketahuan temennya Olga juga. Lo kok bisa lo masuk surga? Ya bisa, kata Jupe. Ceritanya begini, saya kan kena kanker, sakit parah. Berobat ke luar negeri enggak sembuh-sembuh. Jadi pulang ke tanah air, duit habis, pala botak, rambut juga habis. Malaikat datang, Jupe, kata malaikat. Apa kat? Nih, kalau lu mati sekarang nih, kata malaikat, dosa lu lagi habis. Lu kok bisa? Dikafarat dengan penyakit. Jadi inilah orang Islam Pak. Kalau dikasih sakit, sakitnya menghapus dosa. Jangankan kanker kayak Jupe. Uang sakit pala pening doang nih Pak. Pening pala itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bapak Ibu tiap 40 hari kita sakit pala lah. Antem aja bodrek sama perame. 40 hari sakit pala, 40 hari sakit pala, habis dosa. Sampai mati nggak punya dosa kita. Artinya wong pening pala saja ngapusin dosa, apalagi yang kanker. Apalagi Kang Haji itu bagus sudrajat, kena penyakit parah sampai wafat meninggal dunia. Saya yakin betul ketika beliau wafat kemarin tanpa membawa dosa sama sekali. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kata Jupe, malaikat ngomong, kalau lo mati sekarang dosa lo lagi habis. Tinggal tobat saja sama Allah. Ya udah kata Jupe, kalau gitu tobat aja gua, mati sekarang. Tapi kalau lo panjang umur, lu pacaran lagi sama Gaston Castagno, kamu bikin maksiat lagi masuk neraka. Akhirnya Jupe ikhlas mati sekarang Pak. Dicabut nyawanya, masuk surga dia. Balik Jupe nanya sama Kang Rosiin, Kakang kok baru masuk sekarang ya? Kemarin kemana aja mampir gua? Ke neraka. Umpama, ini umpama Kang, nggak beneran ya. Jangan diaminkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah taubat. Makanya kalaupun kita nggak bisa yang husnul khotimah, yang hebat banget, minimal kita sudah bertobat sebelum kematian. Saya ingin sampaikan tambahan sedikit ini. Jadi Nabi pernah berdoa kepada Allah, Ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Waduh, kata Nabi. Nangis Nabi Pak. Masuk neraka semua umatku, nggak sempat mereka taubat. Ya sudah, kata Allah, mepet setengah tahun sebelum mati. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sebulan lagi mau mati baru tobat. Ya sudah, kata Allah,
ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, ada di antara umatku yang seminggu lagi mau mati baru taubat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, tapi ada di antara umatku yang sehari lagi mau mati baru taubat. Ya orang sini malam ini ngedengar ceramah, Pak, sadar langsung taubat. Besok mati taunya dia. Jadi hari ini taubat, besok mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, bisa nggak minta sekali lagi? Tolong pepetin lagi. Abis ini saya nggak akan minta lagi. Ini permintaan terakhir, Pak, minta dipepetin. Ya sudah, kata Allah, kamu nggak boleh minta lagi ya. Ini permintaan terakhir. Aku kabulkan, kata Allah. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nangis Nabi, Pak, saking bangganya, saking terharunya. Nabi langsung pamer di hadapan para malaikat. Apa kata Nabi? Di hadapan para sahabat maksud saya. Apa kata beliau? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Allahu Akbar. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah. Makanya saya selalu punya rumus hidup. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu-ibu pernah ngambek nggak? Sering. Ngambek boleh, benci jangan. Karena benci penyakit hati. Mengapa kita tidak boleh benci? Karena orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Setuju nggak kira-kira, Pak? Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang ngundang lagi. Demikianlah, sekali lagi buat Teh Haji Ustadzah Hajah Wiwin Winarni beserta Farid, Ratu, Balkis, Faiz, dan putra-putri almarhum yang lainnya senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Doakan abinya, karena sesungguhnya doa anak yang solih akan berkekalan. Bukan cuma doanya, Pak, semua amal yang dikerjakan oleh Farid ya, selama mondok belajar, nanti Farid jadi kiai, pahalanya akan terus mengalir kepada abinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.